Pertama-tama, yang harus kita garis bawahi, bahwa kita semua, sebagai makhluk berakal berperasaan sepakat, mengutuk, mengecam segala bentuk radikalisme, terorisme, separatisme, ekstremisme, baik itu yang dilakukan oleh orang per orang, ataupun yang dilakukan kelompok, organisasi, ataupun yang dilakukan oleh negara. Terlepas dari anggapan bahwa adanya pihak-pihak yang bermain soal isu terorisme ini, apakah ini hanya boneka semata, atau memang baik yang asli atau yang memainkan, sebenarnya keduanya itu exist. Pernahkah kita bertanya pada logika, kenapa sekarang ini banyak bermunculan kelompok-kelompok yang memakai label agama, yang merongrong pemerintah, bahkan yang lebih sangat tidak masuk akalnya lagi, kenapa sampai bermunculan adanya paham ketuhanan radikal? Ada apa sebenarnya dengan fenomena ini, hingga hidup kita menjadi sering terusik terganggu oleh perilaku-perilaku kelompok tersebut? Apakah mungkin hal tersebut lahir atas potensi agama, ataukah pastinya lahir akibat semata-mata kekuatan emosi? Menurut pandangan para radikalis, separatis, ekstremis teroris, kehadiran negara, ormas, sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah kehidupan umat atau rakyat, terlebih dalam soal kesejahteraannya. Oleh karena itu maka mereka mengambil inisiatif, menghimpun dan berupaya memberdayakan orang-orang yang merasa tidak diurus oleh negara, oleh ormas, dengan kata lain, mereka menyimpulkan sebagai korban-korban dari kebijakan pemerintah. Kebencian mereka sama sekali bukan dilatar belakangi oleh pemahaman agama. Pertanyaannya, kenapa mereka begitu mudah dalam menghimpun pengikut, apa senjata yang digunakannya, apakah atas kekuatan pemahaman agamanya? Mereka bisa menarik pengikut itu, sama sekali bukan bertumpu pada kekuatan pemahaman agamanya, tapi kekuatan itu memang sudah ada menjelma secara alami dan menyatu dalam suatu bentuk rasa kekecewaan rakyat terhadap perilaku atau kebijakan negara yang mereka nilai tidak adil, tidak mensejahterakan. Karena itu penting diketahui bahwa masalah pemahaman agama sama sekali sangat tidak logis kalau harus bisa dijadikan alat untuk menghimpun orang menjadi radikalis, ekstremis, separatis, teroris. Kenapa? Karena benih radikalis, ekstremis, separatis, teroris itu bukan bersumber dari rasa ketidakpuasan manusia pada pemahaman agama, melainkan dari rasa kekecewaan rakyat terhadap perilaku atau kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak adil, tidak mensejahterakan. Adapun bisa terbentuknya kelompok-kelompok radikalis, separatis, ekstremis, teroris yang berlabelkan agama, itu terjadi bukan karena dalam pemahaman agama banyak mengandung perintah untuk menjadi radikalis, separatis, ekstremis, teroris, tapi itu sesungguhnya merupakan ekses dari akibat hancurnya masalah pemahaman agama. Dengan begitu, maka agama menjadi mudah dijadikan alat untuk merekrut rakyat menjadi teroris. Pola yang digunakan oleh para tokoh radikalis, separatis, ekstremis, teroris itu adalah metode penghasutan yang dilandasi dengan dalil-dalil agama yang sudah hangus terbakar emosi. Dengan kata lain bahwa agama di mata para radikalis, separatis, ekstremis, teroris, itu hanya dijadikan dalil-dalil untuk melegitimasi apa yang akan dan atau yang harus diperbuatnya. Oleh karena itu, sehingga jangan heran jika pandangan agama para radikalis, separatis, ekstremis, teroris, dengan pasti akan menganggap halal membunuh orang-orang yang pro terhadap pemerintah. Konon awalnya, menurut para pemuka teroris, bahwa upaya pengrekrutan itu adalah solusi untuk memberdayakan rakyat yang merupakan korban dari kebijakan pemerintah. Namun faktanya, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka, ternyata malah menjadi masalah besar bagi para pengikutnya. Dengan demikian, maka yang menjadi pertanyaannya, kenapa cerita akhir dari upaya yang didasari oleh klaim dan label agama itu, kok malah menjadi petaka besar? Benarkah itu suatu langkah yang didasari oleh pemikiran agama, ataukah langkah yang mutlak total didasari emosi? Yang menjadi fokus kita saat ini adalah mengidentifikasi soal sebab-sebab dan cara-cara penyelesaiannya. Mengapa kita senantiasa lebih senang membicarakan, mengutuk, mengecam pergerakan asap, sementara aktivitas api tidak dianggap bersalah? Hingga seolah-olah kelompok teroris itu sosok makhluk yang datang dari planet lain, yang tujuannya sengaja hanya untuk mengacau saja. Kita harus paham bahwa masalah teroris yang kita hadapi itu intinya bukanlah hal yang bersifat materi, tapi sesuatu hal yang bersifat imateri, yaitu paham atau pemahaman, sehingga semestinya titik bidiknya itu bukanlah physically, orang per orang, tapi inti persoalannya adalah pembasmian paham atau pemahaman radikalisme, separatisme, ekstremisme yang dianut oleh para teroris, sehingga kalau masalah paham tersebut tidak bisa dituntaskan, maka sampai kapanpun, persoalan teroris pasti akan tetap menghantui dan bahkan mengancam negara.
Kita pasti tahu bahwa sasaran inti para teroris itu bukanlah masyarakat, tapi penguasa, artinya tujuan mereka sebenarnya adalah berkuasa atau memimpin pemerintahan. Adapun kalau pada faktanya, mereka banyak melakukan kesadisan kekejaman terhadap masyarakat. Saya yakin bahwa itu hanya suatu bentuk kekesalan pelampiasan. Buktinya lihat saja ISIS yang ada di Suriah, sasaran mereka jelas bukan masyarakat, tapi penguasa. Adapun fakta bahwa mereka pun melakukan penguasaan terhadap perkampungan yang dihuni masyarakat, itu hanya suatu langkah mereka untuk demi bisa menguasai apa yang dikuasai oleh negara. Jadi akar masalah teroris itu adalah penuntasan paham. Pertanyaannya, apakah negara sebagai sumber kebenaran tidak punya senjata mutakhir untuk mengubah sikap para teroris dari radikal ke sikap yang mutlak betul-betul beradab? Dan kenapa yang menjadi sasaran para teroris itu negara atau penguasa? Artinya, kenapa dalam cerita pembangunan bangsa atau umat manusia ini, kok bisa muncul sikap-sikap yang di luar rasa peri kemanusiaan yang dilakukan oleh para teroris? Apakah paham radikalisme itu muncul tanpa sebab? Ataukah memang terpancing dan bahkan tersuburkan oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan negara, yang lalu diolah oleh para pegiat radikalisme, separatisme, ekstremisme dan terorisme? Saudara semua, adapun yang terjadi sekarang ini, semisal pada ISIS di Timur Tengah, perlu untuk kita ketahui bahwa dalam tubuh pergerakan separatis seperti ISIS, di dalamnya terbagi dua bagian. 1. Orang-orang yang sengaja dikader dan dibiayai, serta langsung berperan sebagai tokoh-tokoh pergerakan, dengan maksud tertentu yang ujung-ujungnya demi kepentingan materi. 2. Yaitu orang-orang yang kesal melihat kenyataan hidup hingga dengan mudah terpancing terbawa oleh rayuan para pemimpinnya. Dan agar pergerakan tersebut seperti terlihat netral maka dinamai ISIS, yang sebenarnya sangat tidak jauh berbeda dengan pergerakan yang dulu dipimpin oleh Osama bin Laden. Kita sebagai bangsa bertuhan, dengan pasti mengutuk mengecam semua bentuk sikap radikalisme, ekstremisme, separatisme terorisme, dalam arti kita sebagai bangsa bertuhan, dengan pasti akan menolak semua bentuk ajakan, rayuan atau ajaran yang berbau radikalisme. Kenapa? Karena semua ajaran agama, filosofisnya, adalah berbasis kebenaran kebaikan dan kedamaian. Oleh karena itu, mohon maaf, dari sejak hari ini, kalau ada orang siapapun yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris itu merupakan suatu bentuk implementasi dari keyakinan ajaran agamanya, maka perkataan tersebut sama dengan telah menuduh Tuhan sebagai zat yang memiliki sifat kejam dan sadis. Naudzubillahi min dzalik. Sebab yang pasti, bahwa sikap kejam dan sadis itu merupakan hal kebalikan dari sifat-sifat yang dimiliki Tuhan Pencipta semesta. Untuk itu maka sekali lagi bahwa yang harus kita renungkan sekarang ini, yaitu, mengapa yang menjadi target sasaran para teroris itu penguasa atau negara, ada apa sebenarnya dalam masalah tersebut? Dan kalau pada faktanya, bahwa setiap penguasa senantiasa mengklaim sebagai sumber kebenaran, maka pertanyaannya, mengapa sampai muncul masalah teroris? Apakah hal itu akan dipandang sebagai makhluk-makhluk yang tidak puas dengan kebenaran? Kira-kira, makhluk semacam apa yang dirinya akan tetap merasa tidak puas terhadap kebenaran? Dan mungkinkah ada dalam kehidupan ini suatu makhluk yang akan merasa tidak puas terhadap kebenaran? Harimau dirinya puas untuk tinggal di hutan belantara dengan bergelimang sumber makanan dan fasilitas hidupnya. Namun harimau pasti akan merambah ke perkampungan dan merampas hak manusia dengan menerkam, memakan hewan ternak dan bahkan mencakar kita, jika kondisi hutan sudah tidak dapat dijadikan tempat untuk pemuas hidupnya. Oleh karena itu, sehingga masalah teroris ini penting untuk kita selesaikan bersama. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan adalah sikap kekesalan mereka yang tindakannya bisa saja menyasar rakyat biasa yang sama sekali tidak berdosa. Bagaimana dengan edukasi yang baik dan benar? Para pemeluk paham radikalisme itu, pemikirannya total bisa tobat berubah hijrah, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar fitrahnya sebagai manusia, yang notabene selaku makhluk berakal berperasaan. Dan penting untuk diketahui, bahwa Tuhan mencipta manusia itu, bukan untuk dijadikan makhluk perusak, tapi mutlak untuk dijadikan sebagai makhluk pembangun. Ini Ja'ilun fil ardi Khalifah, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Manusia memang senantiasa suka melakukan pengerusakan, namun pengerusakan di situ dengan tujuan demi membangun hidupnya. Dan pengerusakan di situ bisa kita pandang sebagai fitrah. Contohnya seperti kita sebagai manusia, butuh makanan yang bergizi, maka dengan begitu kita harus melakukan pengerusakan, yaitu dengan menyembelih kambing, domba, kerbau dan atau sapi, demi untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan proses pengerusakan di situ pun tetap harus melalui koridor hukum yang berlaku, yang tersurat dan tersirat dalam hukum alam yang bisa terbaca oleh logika kita. 1. Sebab-sebab terorisme. Pertama, kekecewaan akibat dari ketidakadilan.
Jika kita perhatikan berbagai reaksi masyarakat pada apa yang mereka sebut ketidakadilan, selain yang bersikap menggunakan jalan kekerasan, juga banyak yang bersikap lain, misalnya memilih tak peduli, acuh dan cuek dengan apa yang terjadi. Dalam politik praktis, kelompok ini disebut golput. Dan jumlah golongan ini begitu banyak dan terus semakin membengkak. Dan bukankah kita juga banyak merasakan kekesalan serta kekecewaan tersebut? Kalau toh kita bersikap lain atau berbeda dengan orang golput dan atau para teroris, itu mungkin terbentuk dari cara-cara kita dalam memilih mensikapi kondisi kehidupan yang nampak di depan kita. Kedua, adanya pihak yang bermain menggunakan para teroris sebagai wayang mereka. Sebenarnya demi tujuan kekuasaan dan yang utama demi uang. Sudah banyak bukti dan narasi bicara soal ini. Namun demikian, permainan ini ada, karena memang adanya peluang dan adanya orang yang mudah diajak kerjasama, atau tanpa disadari diperalat, sebagai wayang atau boneka para dalang, yang mencari sebongkah keuntungan materi dari proyek manipulasi dan kekacauan. 2. Penyelesaian yang keliru. Pertama, sampai hari ini, belum pernah ada satupun dari kalangan politisi, akademisi, aparat penegak hukum dan ataupun tokoh agama, yang melakukan dialog terbuka dengan para teroris selain yang mereka lakukan hanyalah mengutuk dan mengecam. Mengapa kita tidak yakin, kalau hal itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, lewat dialog terbuka serta dengan logika-logika yang logis realistis, mungkin ke depan rekrutmen teroris akan menjadi terhambat. Jangan malah diperkeruh pernyataan-pernyataan para pengamat, yang konon mengaku sebagai mantan separatis, yang banyak bicara tentang jaringan-jaringan teroris. Dan apa yang kita tangkap dari segudang obrolan para pengamat tersebut sedikit pun tidak mengandung solusi. Malah sepertinya mereka merasa senang kalau ada kejadian aksi teror. Kenapa? Karena mereka bisa tampil di televisi dan bicara ngelantur ngalor ngidul. Kedua, teroris mustahil bisa habis dengan upaya penangkapan pada segelintir pelaku selama sikap pemerintah yang tetap saja membuat rasa kekesalan kekecewaan rakyat. Faktanya, cerita tentang separatis, radikalisme, ekstremisme terorisme semakin hebat, silih berganti kedok, hilang satu tumbuh yang lainnya dengan merek dan logo yang berbeda. Bukti bahwa pergerakan kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintah jelas semakin menjadi. 3. Sikap para aktor radikalisme, ekstremisme, separatisme, terorisme. Awalnya, keputusan untuk menjadi teroris pasti sangat berat. Kenapa? Karena bagaimanapun fitrah manusia, sama sekali tidak dicipta untuk menjadi makhluk jahat dan atau rusuh. Bahkan sebaliknya, manusia sengaja dicipta untuk menjadi makhluk pembangun, khalifah fil ardi. Berhubung kondisi dan banyak faktor pendukung, maka terpaksa diri mereka memilih menjadi teroris yang dijejali doktrin-doktrin siap mati, entah itu lewat eksekusi hukum yang berlaku, dan atau melalui bom bunuh diri dalam melakukan aksi terornya. Selanjutnya, apa yang mereka lakukan, diyakini seolah-olah suatu bentuk jalan perjuangan yang wajib dilaksanakan. 4. Kekerasan dan agama. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Tapi kenapa kita malah mensepakati bahwa kelompok-kelompok radikal identiknya berlabel agama? Apakah mungkin ada paham ketuhanan radikal? Satupun tidak ada agama yang memerintahkan penganutnya berbuat radikal dalam arti berlaku kekerasan. Artinya, semua kelompok teroris harus berganti atau berubah nama. Jangan sampai malah kitalah yang terprovokasi, ikut-ikutan mencitrai teroris itu berpahamkan agama. Agama sangat tidak layak kalau harus dikaitkan dengan paham radikal sebab paham tersebut adalah paham kesesatan. Tuhan memang tidak suka terhadap pemerintahan yang zalim. Namun demikian, Tuhan pun jelas-jelas sangat tidak suka terhadap orang-orang yang berpaham kekerasan. Sulit diterima nalar jika ada ajaran agama yang menjunjung tinggi kasih sayang dan perdamaian yang bersumber pada keyakinan ketuhanan, malah mengajarkan cara-cara membunuh orang lain. Kenapa? Karena agama apapun di dunia pasti memiliki ajaran inti tentang kesucian. Menurut semua agama, kesucian adalah sterilnya diri seseorang dari perilaku buruk pada apapun yang ada di sekitarnya. Semua agama pasti sadar bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi apa yang ada di sekitarnya. Karena itu, benak sulit menerima jika ada ajaran agama yang sumbernya nilai-nilai ketuhanan, dituduh sebagai referensi untuk melakukan kekerasan, intimidasi, teror dan permusuhan. Kehadiran agama di kehidupan ini total dianggap benar, karena agama menurut semua manusia adalah ajaran ketuhanan yang sudah pasti memerintahkan hidup rukun, damai dan saling kasih mengasihi. Agama manapun tidak pernah membekali cerulit, ketapel dan keluang pada umatnya. Ciri umat beragama itu terletak pada moralitas ucapan dan perilaku, dan bukan sama sekali pada senjata yang ia pegang untuk menakut-nakuti, menyakiti dan membunuh sesamanya.
Kalau saja dulu, yang dihadapi Muhammad bin Abdullah adalah kondisi jahiliyah atau kebodohan, mungkinkah Nabi memiliki prinsip, manusia pasti cerdas, jika lehernya sudah digorok, atau kepalanya sudah terhantam pentungan? Jika begitu, dapat dipastikan, ayat dalam kitab suci pun akan membimbing Nabi menjadi seorang gladiator, dengan pasukan seluruh gangster dan bajak laut yang ada di dunia. Namun kenapa sampai tidak ada satupun kegiatan Nabi di Gua Hiro, yang tujuannya mengasah dirinya agar pintar membunuh, semisal menerima perintah yang isinya belajar membuat bom? Maka jika ada yang ngotot mengatasnamakan agama demi membunuh sesama, sesungguhnya orang demikian tidak paham agama, dan bisa disebut orang yang tidak beragama. Begitupun dengan pihak yang senantiasa mengasosiasikan agama atau menuduh agama yang melakukan kekerasan, ia memiliki status yang sama, yaitu tidak tahu agama atau orang yang tidak beragama pula. Sekali lagi, saya tegaskan, agama sama sekali tidak memerintahkan terhadap pemeluknya agar masing-masing diri dibekali dilengkapi dengan arit pedang dan kelewang. Perang, penindasan, teror terjadi, bukan sesuatu yang muncul secara mendadak seketika. Meletusnya hal itu melalui proses negosiasi yang panjang dan pada akhirnya mengalami kebuntuan. Perlu untuk diketahui bahwa kebuntuan itu terjadi akibat kelemahan akal dalam menyelesaikan masalah. Artinya yang ingin saya katakan bahwa kebuntuan tersebut bukan terjadi karena kelemahan agama, melainkan mutlak terjadi akibat kelemahan nalar. Terkait dengan hal itu, kalau saja dalam proses tersebut agama total terlibat, maka mustahil akan terjadi kebuntuan, sehingga dengan sendirinya, perang atau teror menteror antar sesama menjadi tidak meletus. Kenapa saya yakin akan hal itu? Karena agama adalah suatu cahaya, yang bisa menerangi berbagai alam kegelapan, atau arti lebih jelasnya sebenarnya meletusnya semisal perang mengatasnamakan agama itu, disebabkan karena dalam negosiasi, tidak melibatkan logika-logika pemikiran yang berbasis pada agama. Agama adalah suatu cahaya yang bisa menerangi berbagai alam kegelapan. Aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama justru sangat terlihat ironis, karena semua jalan kekerasan semisal terorisme itu sama sekali tidak melibatkan logika-logika pemikiran yang berbasis pada agama. Agama hanya dijadikan kedok, terlihatnya hal itu tidak perlu memahami dulu agama secara mendalam, sebab kedok itu pasti akan dengan mudah terbuka, hanya dengan jalan dilihat oleh naluri, fitrah. Dengan potensi fitrah pada diri manusia, pasti akan dengan mudah untuk bisa melihat merasakan kejanggalan-kejanggalan para pelaku yang penuh dengan kebusukan-kebusukan. Oleh karena itu, maka hati-hati dalam menghadapi fitrah, sebab fitrah itu sengaja dicipta oleh Tuhan penguasa hidup dan dikondisikan supaya berfungsi sebagai alat pendeteksi perilaku baik dan buruk. Harapan saya, ke depan, ada langkah-langkah strategis dari BIN untuk melindungi agama dan keyakinan warga negaranya. Jangan sampai agama warga negaranya ternodai oleh orang-orang bodoh dan sadis yang senang mengatasnamakan agama untuk membunuh orang. BIN wajib memberi penjelasan bahwa terorisme bukanlah Islam dan bukan bagian dari Islam. Terorisme juga bukan oposisi dan bukan bagian dari oposisi, karena oposisi hanya ingin merubah hidup dengan jalan mengganti presiden secara konstitusional pada pemilu. Mereka bukan teroris dan teroris bukanlah oposisi. Bangsa Indonesia sebagai bangsa bertuhan, pasti mengutuk semua aksi terorisme, entah mereka dari golongan kampret atau kecebong, semua pasti akan sepakat bahwa BIN wajib mengeluarkan statement terorisme itu, bukanlah ajaran agama. Langkah kedua, BIN dan Badan Penanggulangan Terorisme wajib menyadari bahwa tupoksi preventif yang mereka jalankan gagal dalam mengantisipasi kejadian teror. Sebagai lembaga yang dibiayai dan diberi legitimasi oleh publik, cukup tepat apabila meminta maaf pada publik, dan jangan merasa disudutkan apabila banyak dikritisir publik. Persamaan logikanya, ibarat dalam soal jalan berlubang, mengkritisi Kementerian PU atau Dinas Bina Marga adalah hal yang lumrah dan benar adanya, daripada terus-menerus mengecam jalan bolong, karena anggaran dan kewenangan menambal jalan sudah diberikan semua pada kementerian tersebut. Pendek kata, intinya, sekali lagi bahwa Tuhan mencipta manusia itu, bukan untuk dijadikan makhluk perusak, tapi mutlak untuk dijadikan sebagai makhluk pembangun. Dengan demikian, artinya, bahwa semestinya dalam kehidupan umat manusia ini, tidak ada sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang bersifat perusak, atau yang dalam arti semestinya, tidak muncul radikalisme ekstremisme, separatisme terorisme. Allahu Akbar.